Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, ada 2 tempat di sini diceritakan dalam Injil, yaitu di Galilea dan satunya di Yerusalem. Galilea itu daerah sebelah utara Israel, daerah yang mungkin bisa disebut makmur, daerah yang bisa dikatakan banyak hasil, terutama ikan. Karena itu daerah Galilea perdagangan maju. Banyak orang-orang kaya, tetapi juga kehidupan mereka dikatakan hidup mereka dipenuhi dengan ketidakadilan, terutama kepada orang-orang yang miskin. Di dalam Injil hari ini kita mendengar mereka karena merasa kuat, kadang-kadang berontak kepada pemerintahan,
Romawi. Karena itu dikatakan di sini, Pilatus menindas mereka, bahkan membunuh dan membunuh mereka, dan darahnya dicampurkan dengan korban yang mereka persembahkan. Suatu penderitaan yang besar, kesusahan yang besar. Suatu musibah yang besar. Tetapi pada mereka diperingatkan juga. Peringatkan yaitu kalau mereka tidak bertobat akan mengalami hal yang demikian. Itu di daerah Galilea sebelah utara. Mereka keadaannya seperti itu. Karena mereka kadang-kadang berlaku tidak adil kepada saudara-saudaranya, tetapi juga kepada membangun satu kekuatan untuk menentang penjajahan Romawi. Tapi ditindas oleh Pilatus, dibunuh. Kalau mereka tidak bertobat, dikatakan mereka juga akan mengalami seperti itu. Apakah karena kekurangan, karena dosa-dosanya mereka mengalami seperti itu? Tetapi yang dikatakan oleh Yesus kalau tidak bertobat juga akan mengalami seperti itu. Artinya mereka dipanggil untuk hidup adil, hidup mengasihi sesamanya, hidup di dalam kedamaian dengan orang lain. Yang kedua saya sebutkan tadi di sebelah selatan itu Yerusalem. Dikatakan di sana di Yerusalem terjadi orang-orang yang ditimpa oleh menara dekat Siloam di Yerusalem. Sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem. Di Yerusalem itu pusat keagamaan, pusat keagamaan. Karena itu mereka juga merasa besar. Tetapi apa yang terjadi di sana, ya, karena mereka kebanyakan, karena pusat pengajaran, pusat religius, tetapi terjadi juga perselisihan antara Yesus, karena mereka banyak yang tidak percaya akan Yesus sendiri. Tidak percaya akan siapa Yesus itu. Utusan dari Allah sendiri hadir di dunia ini. Jadi mereka tidak percaya. Karena itu juga itu menjadi suatu ajaan untuk bertobat. Ajaan untuk bertobat, memperbaharui atau menyadari lagi ketidakpercayaan mereka. Jadi ada dua hal seperti saya sebutkan tadi. Lebih di sebelah utara di Galilea itu, karena mereka hidup tidak adil. Mereka hidup tidak lurus benar kepada sesamanya,
perilaku yang tidak adil, yang tidak baik kepada orang lain. Meskipun mereka hidup di dalam kekayaan, hidup dalam kelimpahan di Galilea dan di sebelah selatan karena mereka tidak percaya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, hari-hari ini kita mempersiapkan Paskah iman kepercayaan kita akan Yesus yang telah wafat, bangkit untuk menebus, membebaskan kita dari dosa. Kita dipanggil secara khusus juga untuk memperbaharui iman kepercayaan kita, memperbaharui semangat kita. Karena itu kita diajak untuk bertobat. Artinya kita lebih mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan takut kepada hukuman. Kalau merasa ditimpa segala sesuatu yang tidak enak, merasa bahwa itu hukuman, seperti yang dikatakan dalam Injil. Tetapi yang jauh lebih penting ialah agar kita bertobat, mengarahkan diri kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu, untuk itu diperlukan refleksi, merenungkan kehidupan diri sendiri, merenungkan kehidupan hati kita, kehidupan diri kita. Kita merefleksikan perjalanan iman kepercayaan kita. Karena itu kalau misalnya kita mengaku dosa atau bertobat, bukan kesalahan-kesalahan orang lain yang disebut, ya misalnya dalam pengakuan kadang-kadang terjadi seperti itu, kesalahannya dia, kesalahannya diri sendiri yang dimohonkan pengampunan dari Tuhan, bukan kesalahan-kesalahan orang lain, dosa-dosa orang lain, tapi kesalahan kita sendiri bahwa hidup kita tidak mengarahkan kepada Tuhan. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua, kita mohon rahmat pertobatan, rahmat iman kepercayaan kepada Tuhan yang membimbing kehidupan kita. Dan kadang-kadang kita tidak menurut bimbingannya, tidak menurut kehendaknya. Karena itu kita bertobat. Rahmatnya kita butuhkan, kita perlukan agar kita dapat hidup lebih baik. Hidup lebih baik daripada sebelumnya. Hidup lebih baik yang mencerminkan, menandakan bahwa kita dipanggil untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh amat sabar. Seperti dikatakan juga di dalam Injil hari ini mengenai pohon ara, tidak ada buahnya. Yang menggarap minta kepada yang empunya, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Mohon belas kasih kesabaran Tuhan, agar dapat juga
memperbaiki tanah supaya bisa menghasilkan buah ara, karena 3 tahun tidak menghasilkan, tetapi mohon agar dapat memperbaiki, memupuk dan lain sebagainya, supaya tahun depan bisa berbuah. Marilah kita hening sejenak memohon belas rahmat Tuhan bagi hidup iman kepercayaan kita. Kita hening sejenak.